Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Senang sekali rasanya saya Gunawan kembali bisa menyapa teman-teman Tribuners sekalian dalam program Ngobrol Virtual edisi nah lupa nih hari apa nih sekarang, edisi Rabu 29 Juni 2022. Dan tentunya seperti biasa pada program Ngobrol Virtual, teman-teman Tribuners juga bisa ikut berpartisipasi dengan cara mengajukan pertanyaan baik di kolom komentar maupun juga di live Facebook Tribun Timur tentunya. Dan pada sore hari ini sangat spesial karena sudah hadir bersama saya di studio ada Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri FKLPID Kota Makassar. Ada Pak Baso Alim Bahri. Selamat sore Pak Alim. Selamat sore. Nah, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya. Luar biasa. Gimana perjalanan Pak Alim menuju ke Tribun Timur? Tadi lancar atau macet? Gimana? Lancar cuman ya? Tadi hujan, di sini malah nggak hujan. Oh, sempat hujan tadi. Di mana daerah tuh, Pak? kawasan industri Makassar. Oh iya, oke. Untuk itu mungkin Pak Alim bisa menyapa teman-teman Tribuners dulu yang ada di rumah, silakan. Selamat sore Tribuners semua. Ya. Selamat bertemu. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan banyak insight dari perbincangan kita hari ini dengan Tribuners. Terima kasih. Baik, tentunya yang akan kita bahas pada sore hari ini yaitu Tribuners, Tribun Timur sudah mengusung satu tema yaitu sinergitas BBPVP Makassar dengan dunia usaha dan industri. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh nih Pak Alim, sebelum kita masuk ke pembahasan inti sesuai dengan tema kita pada sore ini, pada sore hari ini, tentunya Tribuners ingin tahu lebih dalam lagi narasumber kita pada sore hari ini. Untuk itu mungkin Pak Alim bisa sedikit bercerita nih ya, mungkin background pendidikan Pak Alim itu seperti apa dan juga basicnya Pak Alim itu memang aktifnya di bidang apa sih? Silakan Pak Alim. Oke, terima kasih Pak Gunawan. Selamat sore Tribuners. Jadi saat ini saya berkecimpung di industri, tepatnya di PT Charum Popan Indonesia. Saya bekerja sebagai General Manager Human Capital untuk Charum Popan Eastern Indonesia. Nah, karena posisi tersebut, saya jadi memiliki banyak network, salah satunya dengan BBPVP Makassar, di mana saat ini BBPVP Makassar meminta kepada kami untuk menjadi ketua forum FKLPI, Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri Daerah. Nah, adapun kalau background pendidikan saya sendiri, saya S1-nya dari Universitas Padjadjaran, jurusan psikologi. Terus kemudian saya S2-nya sekolah di Makassar di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara. Nah, saya udah di industri itu udah sekitar 19 tahun. Dan selama ini saya memegang jabatan sebagai posisi human capital. Seperti itu. Jadi, secara singkat Pak Gunawan. Jadi strata 1 Pak Alim ternyata alumni dari Universitas Padjadjaran ya Pak? Saya kebetulan SMA juga di Bandung. Nah, terus kemudian akhirnya sekolah juga di Bandung, terus kemudian pindah ke bukan pindah sih, balik kampung sebenarnya. Gitu. Dengan disiplin ilmu yang diambil waktu itu psikologi. Iya, betul. Nah, kenapa tuh psikologi? Mungkin memang minat dari dulu atau seperti apa? Basic awalnya sih saya tertarik di psikologi karena saya orangnya suka ngobrol. Nah, terus kemudian saya senang mengamati dan menganalisa perilaku manusia. Jadi itu waktu SMA saya udah ngerasa seperti itu. Terus kemudian saya cari-cari referensi apa sih sebenarnya posisi atau jurusan yang cocok dengan minat saya. Akhirnya ketemulah yang namanya psikologi itu. Dan benar banget gitu. Jadi pada saat masuk psikologi itu saya benar-benar merasakan bahwa saya banyak belajar tentang perilaku manusia seperti itu. Jadi memang itu juga merupakan keinginan awal dari seorang Pak Alim ya, di mana waktu itu memang saat mencari-cari di mana nih arahnya saya mau kemana nih, ternyata ketemu psikologi. Iya, waktu itu tahun 99 psikologi itu di Makassar belum ada. Nah, baru ada di Jawa. Jadi saya kebetulan karena SMA-nya di Jawa, di Bandung, akhirnya saya lanjut psikologi. Gitu. Nah, berbicara masalah BBPVP nih, Pak Alim. BBPVP agak ribet ya sebutannya. Dulunya dikenal sebagai BLK Makassar ya Pak. BLK Makassar. Itu sejak kapan nih berubah nama menjadi BBPVP sekarang? Baru tahun 2022 baru ini. 2022 ya, ini baru tahun 2022 ini. Menjadi Balai Besar Pelatihan Vokasi Produktivitas dan produktivitas. Nah, itu kenapa pada akhirnya diubah dari BLK ke BBPVP? Nah, kalau itu sendiri sih mungkin minggu lalu kan sudah pernah ada
ini ya diskusi dengan Betul. Pak Nasrun ya dari BPPVP, mungkin lebih ke area coverage areanya lebih luas. Betul. Sebenarnya itu sangat bagus ya buat kita di Makassar. Dengan menjadi balai besar artinya ada pengakuan yang bagus dari pemerintah pusat terkait dengan BLK yang dulunya, terus kemudian bisa berkembang menjadi BPPVP seperti biasa. itu. Nah, jadi memang seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Alim, memang minggu lalu sudah ya sudah ngobrol juga bersama yang dimana membahas juga tentunya dengan terkait BBPVP. Nah, sekarang mungkin kita bisa lebih bahas ke ininya aja ya Pak, mungkin FKLPID-nya, betul. Yang dimana yang kita ketahui Pak Baso Alim Bahri merupakan ketua FKLPID. Iya, betul. Nah, sejak kapan mengemban amanah itu? Saya mengemban amanah sebagai ketua FKLPID BBPVP Makassar itu sejak tahun 2021. 2021. Iya. Itu kisaran bulan berapa? Tapi peresmiannya secara resmi itu baru di awal tahun 2022 kemarin gitu. 2021 akhir, sekitar Desember lah. Gitu. Nah, jadi sejak saat itu saya mengemban amanah, terus kemudian saya menjalankan beberapa tugas yang dipercayakan kepada saya selaku ketua FKLPID, yang salah satunya adalah bagaimana mensinergikan antara BBPVP dengan industri-industri yang ada di Makassar. Tentunya. Nah, jadi sejak saya masuk itu kami sudah melakukan MOU beberapa dengan industri-industri yang ada di sini. Tujuannya apa? Untuk memperluas networking dari BBPVP sendiri. Seperti itu. Jadi ternyata Pak Alim FKLPID itu menjadi ketua FKLPID pada tahun 2021, tapi yang pada akhirnya baru diresmikan pada tahun 2020. Awal tahun kemarin, betul. Seperti itu. Nah, pada saat seperti apa Pak? Pada saat mengemban amanah itu, dalam artian bagaimana sedikit cerita perjalanan singkatnya tuh, yang pada akhirnya diberi amanah untuk menjadi seorang ketua FKLPID. Kebetulan memang di Makassar saya memegang beberapa jabatan untuk lingkup organisasi, khususnya human resources. Nah, jadi selain FKLPD ada beberapa tempat di mana di situ saya menjabat, dan disitulah biasa kami berinteraksi dengan pihak BBPVP. Nah, sebelumnya ada yang menjabat untuk FKLPD ini. Nah, pada saat akhir jabatannya, terus kemudian ditawarkanlah kepada saya oleh Pak Kepala BBPVP, apakah bersedia untuk melakukan sesuatu yang tujuannya lebih baik lagi ke depan bersama BBPVP. Akhirnya ya udah saya jalan, saya ikut, terus kemudian ya bersinergi seperti itu. Luar biasa. Jadi ternyata memang sebelum menjabat menjadi seorang ketua FKLPID, ternyata Pak Alim juga sudah mengemban amanah di beberapa organisasi ya Pak, seperti salah itu. Satunya sampai sekarang mungkin. Sampai sekarang. Salah satunya adalah saya area direktur dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten Sulawesi Selatan. Jadi itu juga platformnya HR, pengembangan kompetensi, sama dengan BBPVP itu sebenarnya tujuannya untuk mengembangkan kompetensi gitu. Nah, selain itu juga saya ikut organisasi seperti Forum Komunikasi HR, terus kemudian saya juga ikut organisasi Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo. Jadi cukup aktif dengan berbagai macam kegiatan. Gitu. Jadi memang luar biasa, seperti yang disampaikan oleh Pak Alim tadi, yang dimana dari dulu hingga saat ini sudah mengemban beberapa amanah tuh. Nah, kalau boleh tahu gimana nih cara Pak Alim membagi waktu dari sekian banyak kerjaan ya, istilahnya banyak yang diemban nih amanahnya. Bagaimana cara Pak Alim membagi waktu? Sebenarnya yang paling penting itu adalah kita harus punya tim yang mampu mensupport kita. Jadi kalau misalnya sebagai ketua, terus kemudian kita hanya berpikir untuk semuanya kita mau pikirin, itu nggak bisa. Nah, dengan adanya tim, sama di FKLPID juga kan ada tim ya. Ada tim yang mengarah yang mensupport kita, baik dari BBPVP-nya sendiri maupun dari anggota FKLPID itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita punya program yang mau dijalankan, itu semuanya kita kolaboratif gitu. Nah, itu sebenarnya memudahkan sekali dengan berbagai kegiatan. Selain di situ organisasi kan saya juga kerja ya di Carung Papan Indonesia ya. Carung Papan Indonesia adalah perusahaan pakan ternak. Dan memang membagi waktu itu saya manage dengan baik bersama tim lah. Saling support, saling menguatkan lah seperti itu.
kolaborasi Iya. seperti itu. Jadi memang kuncinya ya tentunya saling support ya Iya, antar tim, betul ya, kerjasama Pak? antar tim yang Betul. harus solid Yang gitu. paling Jadi penting. pembagian tugas, task allocation untuk masing-masing tim itu sangat penting. Ini ngurusin ini ngurusin ini ngurusin ini itu sangat penting. Betul. Dengan begitu semua akan berjalan sesuai dengan ritmenya seperti itu. Jadi kalau dari segi kalau dari sisi pribadi caranya Pak Alim itu tadi seperti yang saya tangkap itu harus bisa memanage waktu dengan baik ya, Yes, Pak. saya harus mungkin selalu ada punya schedule mungkin. betul Nah, oke. perencanaan, betul schedule. Jadi perencanaan itu adalah bagian yang paling utama. Ya. Jadi setiap apa yang saya mau kerjakan itu 1 minggu itu saya sudah harus punya planning. Planning. Oh, hari ini saya mau begini, besok mau Betul. begini, berikutnya mau begini. Betul. Terus yang PSC supportnya siapa seperti itu. Satu minggu ke depan tuh sudah ada planning. Ini mau ngapain nih 1 minggu ke depan sudah nih? punya planning Oke. gitu loh. Nah, jadi cukup luas. Betul. Nah, kebetulan baru-baru April kemarin juga tempat kerja saya, Charon Pop Indonesia, memberikan amanah baru. Jadi Wah. sekarang selain saya pegang Human Capital, saya juga pegang sebagai GM untuk Operation dan Marketing untuk Oke. kios KTI. Oke. Pernah dengar nggak kios Iya. KTI? Nah, jadi dia adalah kios yang menjual ayam dan telur, Oke. produk-produk unggas gitu. Dipercayakan lagi ya. oleh Dipercayakan Pak dan Alim. itu membuat saya semakin banyak Ya. hal yang harus saya kerjakan, Betul. tapi saya berpikirnya bukan itu semua itu bukan suatu beban. Malahan tapi- happy ya, Pak, memang. Betul, saya jadikan itu sebagai suatu challenge. Ya, betul. Nah, saya baru-baru nih ada di Makassar sebenarnya. Sebelum-sebelumnya saya selalu di luar kota Wah. gitu. Tapi ya saya nggak mau jadikan beban, semua saya jadikan sebagai suatu tantangan, karena menurut saya sendiri kalau misalnya kita berpikir itu sebagai suatu beban, kita akan mentok, kita udah Betul. ngeblok mental kita untuk nggak bisa berkembang. Ya. Tapi di sisi sebaliknya ketika saya menganggap itu sebagai suatu tantangan, justru pikiran saya itu berkembang kemana-mana Ya. gitu. Saya jadi tertantang gimana Ya. harus bisa menjalankan semua aktivitas yang dipercayakan dengan baik seperti itu. Karena memang pikiran itu berpengaruh sama actionnya kita ya, Pak. Betul Kalau kita sekali. menganggap itu beban dan tentunya kita juga akan selalu istilahnya down, pusing mau jalaninnya mana dulu. Betul. Tapi kalau kita anggap itu sebagai challenge seperti yang Bapak tadi bilang, tentunya kita akan punya strategi tersendiri, satset-satsetnya gitu ya, Pak. Betul. Nah, itulah Ya. Pak Gunawan. Jadi Ya. kenapa keilmuan saya dari psikologi itu sangat membantu saya Betul. dalam satu manage pikiran saya, terus kemudian manage aktivitas perilaku saya, dan bagaimana saya manage orang lain. Betul. Nah, jadi Betul. pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan ketika kuliah itu sangat berguna dengan tingkat kompleksitas pekerjaan saya yang cukup padat saat ini. Luar Gitu. biasa. Jadi kalau boleh dihitung nih, Pak, sudah berapa total nih amanah yang Bapak emban sampai saat ini? Saat ini saya ada, selain di perusahaan saya ada 2 sebagai GM untuk Human Capital dan juga GM Kios KTI, terus kemudian saya di FKLPD, saya area direktur untuk Genika Sulsel, terus kemudian saya di Forum Komunikasi HR Sulsel, Ya. terus kemudian saya juga di Apindo. Wah. Nah, itu yang besar-besarnya, Ya. yang kecil-kecilnya masih banyak Masih banyak. lagi. Berarti terhitung lebih dari 10 kayaknya lebih ya, Iya, Pak. Wah, luar biasa. Nah, Saya jadi juga ini, sorry Pak Gunawan, Ya. saya juga dosen, Dosen pengajar di beberapa perguruan tinggi di Makassar. Jadi saya juga dosen terbang di luar, seperti di Petra Kristen University di Surabaya dan lain-lain sebagainya. Jadi cukup padat aktivitasnya, tapi semua itu bisa dijalankan. Jadi luar biasa Tribuners, saya bisa ini suatu kesempatan yang sangat membanggakan bagi saya bisa ngobrol langsung dengan Pak Alim yang dimana secara kita tahu Pak Alim memang basicnya ataupun pengalaman-pengalamannya sangat luar biasa. Sudah ada banyak amanah yang beliau emban dan tentunya kesempatan saya untuk curi ilmu beliau sore ini. Saya juga curi ilmu dari Pak Gunawan. Ya, Iya. Pak Alim mungkin seperti yang kita ketahui bahwa Pak Alim sudah mengemban amanah lebih dari 10 ya. Dan alhamdulillah itu merupakan suatu kepercayaan juga, suatu kesyukuran juga bagi Pak Alim yang dimana Pak Alim dipercaya untuk istilahnya memimpin suatu tim ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu dari kacamata seorang Pak Alim itu apa yang perlu dilakukan seorang pemimpin? Oke, saya pikir sih gini, pemimpin itu sebenarnya key point-nya itu adalah bagaimana kita influence others. Jadi tadi saya bilang bahwa saya tidak mungkin bisa berjalan sendiri, tapi saya punya orang-orang yang mensupport saya, yang bisa mendukung saya untuk menjalankan atau mempermudah aktivitas saya. Sama halnya dengan FKLPID. Nah, di FKLPID itu sebenarnya kita ada susunan pengurus juga. Jadi ada dewan penasehatnya, terus kemudian ada
Dewan Penasehatnya mulai dari Ketua Pindo, Kepala Disnaker, Kepala BBPPP sendiri. Berarti ada yang kayak semacam penasihat satu gitu ya Pak? Ada. Nah, terus kemudian struktur kepengurusannya saya ketuanya, ada wakil ketuanya di sini, bahkan ada sekretarisnya juga gitu ya. Jadi memang kita ada satu tim yang punya tugas-tugas yang tanggung jawab masing-masing. Nah, jadi dengan kondisi itu di tim itu saya berpikir bahwa dengan mereka memahami apa yang harus mereka kerjakan sih itu akan sangat mempermudah. Betul. Misalnya saya harus menghubungi sekretaris ketika saya perlu untuk dokumentasi persuratan dan lain sebagainya. Betul. Saya bisa menghubungi bagian yang bertanggung jawab untuk industri pengolahan ketika saya harus berhubungan dengan orang-orang industri pengolahan. Nah, jadi seperti itu sih. Jadi support dari tim itu membuat saya lebih mudah untuk mengolah tim. Sama juga dengan kerjaan saya di kantor. Saya punya tim-tim yang capable dan kompeten. Makanya sebenarnya BBPPP ini hadir koordinasi dengan FKLPD itu sangat bagus. Kenapa? Karena banyak aktivitas-aktivitas yang mereka jalankan yang tujuannya adalah untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia. Nah, seperti yang baru-baru ini kami lakukan kerjasama antara BBPPP dengan Carum Popan itu adalah kita melaksanakan pelatihan. Jadi untuk langsung direkrut sebagai karyawan kita. Nah, jadi kita kerjasama tuh BBPPP. Nah, inilah salah satu hal yang kita lakukan di FKLPD. Nah, jadi kita melakukan pelatihan selama 30 hari termasuk OJT-nya. Terus kemudian nanti ke 16 orang yang kita latih itu kita akan rekrut sebagai karyawan kita. Enak buat industri. Saya sebagai industri merasa enak, terbantu. Kenapa? Programnya cukup jelas. Dari BBPPP sendiri mereka sudah punya standarisasi program. Kita tinggal menyusun silabus menyesuaikan dengan kondisi yang dipersyaratkan sesuai dengan SKKNI ya. Terus kemudian beberapa biaya kita mendapatkan support dari BBPPP. Jadi ini tentu sangat membantu kita industri untuk merekrut orang dengan kualitas kompeten. Akan tetapi kita tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya yang cukup besar tentunya. Seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi kerjasama antar tim sangat penting ya Pak? Yes, kerjasama antar tim, kolaborasi, networking itu semuanya sangat penting gitu. Kerjasama dengan semua pihak lah gitu. Jadi saya juga menyadari bahwa sebagai seorang yang banyak berhubungan dengan berbagai macam pihak, pemerintah, swasta dan lain sebagainya, perlu sekali namanya pembawaan pribadi itu harus bisa acceptable dibagi semua kalangan. Kenapa? Karena itu adalah modal kita. Bagaimana mereka bisa trust sama kita, bagaimana mereka bisa yakin bahwa kita adalah orang yang cukup capable untuk bisa berkolaborasi dengan mereka. Seperti itu. Luar biasa. Jadi seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Alim Tribuners, yang dimana ternyata di FKLPD tidak hanya ketua, tapi juga ada Dewan Penasehat 1, 2, dan sebagainya. Ada Dewan Penasehat, di atasnya ada pengurus, jadi ada struktur organisasi. Ada struktur, betul. Ya, betul sekali. Jadi Pak Alim sendiri yang merupakan ketua ya dari FKLPD. Saya ketua dari FKLPD. Nah, mungkin bisa dijelaskan mungkin sedikit 1, 2, 3 poin mungkin tugas dari seorang Pak Alim di FKLPD. Jadi untuk sebagai ketua FKLPID sendiri itu satu yang paling penting adalah saya mensinergikan hubungan antara BBPPP dengan industri. Nah, terus kemudian memperbanyak MOU tentunya antara BBPPP dengan industri, terus kemudian bekerja sama juga untuk melakukan pelatihan dunia usaha dan dunia industri. Nah, itu yang sekarang menjadi beberapa terkait kegiatan. Fokusnya. Iya, fokus kegiatannya gitu. Dan sebenarnya sih tujuan akhirnya adalah kita membantu BBPPP itu sendiri untuk mengoptimalkan penerimaan lulusan dari BLK bekerja di industri. Yang paling tujuan utamanya seperti itu, karena ini akan sejalan dengan program pemerintah melalui Kemenaker, di mana ke depan setiap balai-balai yang ada di bawah Kemenaker itu mereka harus bisa memastikan punya proyeksi untuk diterima bekerja untuk mengurangi pengangguran seperti itu. Luar biasa. Nah, Pak Alim, kalau berbicara masalah dunia usaha dan industri ini, bagaimana pendapat Pak Alim mengenai dunia usaha dan industri di Kota Makassar khususnya? Saya melihat dunia usaha dan dunia industri di Makassar saat ini itu sudah semakin berkembang.
if we compare dengan 15 tahun yang lalu ketika saya pertama kali ada di Makassar itu sangat berbeda. Dan yang paling terasa itu sendiri adalah orang-orang yang bekerja di industri itu juga tingkat kompetensinya itu semakin tinggi. Nah, ini sangat bagus. Kenapa? Karena akan menjadi modal baik ke depan untuk bisa berkompetisi. Kalau dulu kan kita selalu dilihat bahwa kita ini selalu di bawahnya Jawa. Betul. Oke? Dulu selalu seperti itu. Nah, akan tetapi dengan industri yang semakin besar di Makassar, akhirnya kita tuh sudah mulai hampir sama lah dengan di Jawa. Ya, jadi jumlah kalau misalnya Pak Gunawan pernah ke kawasan industri Makassar, Kima misalnya, di situ ada sekitar 200 lebih perusahaan. Nah, sebenarnya itu sudah sangat menunjukkan bahwa industri itu menjadi penopang ekonomi yang cukup bagus bagi Makassar seperti itu. Oke, jadi memang bisa dibilang target kita memang melampaui Jawa, tapi kalau tidak bisa melampaui Jawa setidaknya seimbang ya Pak dengan Pulau Jawa tentunya, karena seperti yang kita ketahui dulu kan memang istilahnya Pulau Sulawesi lah tertinggal lah ya. Tapi sekarang memang sudah perlahan bangkit ya Pak. Perlahan bangkit, terus kemudian perkembangan teknologi, perubahan zaman itu memberikan andilan cukup besar untuk perubahan itu. Termasuk orang-orangnya seperti kita nih Pak Gunawan. Kalau dulu kan kita mungkin terlihat kurang bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi kalau misalnya sekarang itu kita sudah punya level yang cukup setara, meskipun memang masih perlu effort yang besar untuk menyetarakan, tapi sudah mulai kelihatan. Sebagian persen ya Pak sudah ada muncul ya. Orang Makassar itu kan selalu dikenal dengan pinter-pinter, ya. Karena kenapa? Karena kita dekat laut, makan ikan itu sumber nutrisi yang bagus gitu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita mau diskusi, kadang-kadang pinternya tuh kita kayak nggak kelihatan karena kemampuan komunikasi kita yang membuat kita terbatas. Yang membuat kita istilahnya nggak pede. Lebih gitu. Tapi sekarang dengan adanya perubahan teknologi itu semua sudah semakin berubah. Gitu. Nah, ini akan juga mendorong apa sih kalau misalnya kompetensi sumber daya manusia semakin bagus, Pak Gunawan, ke depan itu juga industri itu tidak akan ragu-ragu untuk mereka datang berinvestasi di sini. Kenapa? Karena mereka tidak sulit untuk mendapatkan tenaga kerja yang kompeten seperti itu. Luar biasa. Nah, seperti yang dibahas tadi oleh Pak Alim, di mana dunia usaha dan industri merupakan penopang ekonomi masyarakat Indonesia tentunya. Nah, gimana Pak kemarin pada saat pandemi itu 2 tahun yang lalu, gimana melihat dunia usaha dan industri pada waktu itu? Dunia usaha dan dunia industri pada saat pandemi banyak mengalami dampak. Ya, banyak tidak hanya usaha dan industri, semuanya berdampak ya. Hampir semua industri itu kena dampak ya. Dan itu implikasinya terlihat nyata dengan adanya pemutusan hubungan kerja, pengurangan gaji pegawai, dan lain-lain sebagainya. Dan saya yakin Tribun pun juga mengalami. Iya. Dari semua kalangan, dari semua bidang. Semua bidang gitu loh. Nah, hanya saja bagusnya di Makassar ini kalau dilihat dari skala keseluruhan nasional, Makassar itu pada saat pandemi sendiri pertumbuhan ekonomi itu masih cukup bagus. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa Makassar itu meskipun dalam situasi krisis seperti kemarin itu tidak terlalu terpuruk-puruk banget. Kita bandingkan dengan pulau tetangga kita misalnya Bali yang pada saat pandemi itu benar-benar impact-nya sangat besar karena mereka di sana kebanyakan dari industri jasa, sehingga pada saat adanya pandemi banyak turis-turis nggak bisa berterbangan, akhirnya mereka kehilangan peluang. Nah, bedanya kalau industri di Makassar karena kita banyaknya barang, jadi alhamdulillah meskipun ada proses yang sulit, tapi kita masih bisa bertahan. Dan secara lokasi itu strategis banget. Makassar itu sebenarnya strategis. Kenapa? Karena dia lumbungnya Indonesia Timur. Jadi kalau misalnya bisa dibilang dari Papua, dari lain-lain itu mau kemana melewati Makassar. Jadi agak menopang lah kondisi itu untuk membuat kita tidak terlalu terpuruk seperti itu. Jadi memang seperti apa yang disampaikan dari Pak Alim, berbicara masalah ekonomi pada waktu pandemi ya, itu memang berdampak pada semua kalangan, berdampak pada semua bidang ya tentunya. Juga, begitupun yang dirasakan oleh dunia usaha dan industri. Tapi bagusnya kita di Kota Makassar tidak terlalu ini ya Pak, tidak terlalu impact-nya tidak terlalu besar. Ada impact akan tetapi kita cepat bangkit. Cepat bangkit. Jadi syukurnya
mungkin salah satu kita punya karakter bagus ya. Iya. Jadi kita Makassar itu kan selalu dikenal dengan petarung, Betul. pejuang gitu loh. Jadi sesulit apapun situasi kita akan berpikir gimana caranya bisa survive Betul. dan bisa keluar dari kesulitan tersebut. Nah itu Iya. sangat mendukung. Itu juga menjadi salah satu kunci bagi orang Betul. Makassar tentunya. Betul. Nah, Pak Alim, sebenarnya kita masih mau ngobrol banyak nih, tapi kita sudah terbatas oleh waktu dan durasi tentunya. Untuk pertanyaan terakhir mungkin saya ingin sampaikan kepada Pak Alim, menjawab dari tema kita pada sore hari ini, sinergitas BBPVP Makassar dengan dunia usaha dan industri. Seperti apa? Saat ini Kedepannya nih. saat ini sendiri kita sudah banyak melakukan sinergi dengan banyak MOU Ya. antara industri dengan BBPVP sendiri. Terus kemudian saat ini sudah jalan juga beberapa pelatihan industri, dunia usaha dan industri dari Carum Popan, dari Kala Group, dari Fajar Group dan lain sebagainya. Mungkin ke depan kita juga bisa kolaborasi dengan Tribun. Ya. Boleh. Seperti itu. Jadi sudah banyak aktivitas yang kita lakukan dan tujuannya adalah bagaimana lulusan-lulusan dari BLK itu bisa terserap. Nah, contoh di Carum Popan sendiri itu saat ini melalui kios KT itu kita sudah melakukan pelatihan sebanyak 16 orang dan insya Allah ke 16 orang tersebut akan kita serap untuk kita pekerjakan langsung ke Carum Popan Group. Apakah ada proses seleksi yang dilalui? Yes, ada. Jadi pada saat karena memang ini pelatihan industrinya ini memang melibatkan perusahaan, sehingga untuk proses rekrutmennya itu mereka yang melakukan filter. Terus kemudian nanti dipropos ke BBPVP. Terus kemudian kalau misalnya oke, mereka harus bikin akun Sisnaker. Terus kemudian setelah selesai kita urus administrasinya juga, terus menentukan instrukturnya dan lain-lain sebagainya. Kalau sudah approve dari pihak BBPVP sendiri, jalanlah kita seperti Jadi itu. memang harus ada beberapa proses dulu yang dilalui ya Pak, seperti betul. itu. Terima kasih banyak Pak Alim sudah hadir di studio Tribun Timur. Teman-teman dari FKLPID juga terima kasih banyak sudah hadir di redaksi Tribun Timur. Semoga kedepannya FKLPID dan juga kolaborasi dengan BBPVP ataupun dengan yang lainnya selalu lancar tentunya, berjalan lancar, sukses terus. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Tribun Timur, Tribuners juga terima kasih. Oke, Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan kami dari awal acara hingga akhir acara. Untuk itu saya Gunawan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.